Shalom, selamat datang pada ibadah umum Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, GKO Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan warta jemaat sepekan. Pada ibadah umum Minggu Epifania 8, 23 Februari 2025, pukul 6 akan dilayani oleh hambanya, Pendeta Rehardian Desiala STH, Gembala Sidang GKO Sarijadi Bandung. Pada ibadah umum Minggu Epifania 8, 23 Februari 2025, jam 9 WIB akan dilayani oleh hambanya, Pendeta E.H. Sibarani STH, Ketua Umum Sinode. Ibadah sekolah minggu dilaksanakan pada hari Minggu, 23 Februari 2025, pukul 07.30 WIB. Workshop pengasuh sekolah minggu akan dilaksanakan pada hari Minggu, 23 Februari 2025, pukul 13.30 WIB. Ibadah remaja taruna dilaksanakan pada hari Minggu, 23 Februari 2025, pukul 07.30 WIB. Persiapan pengajaran TAR akan dilaksanakan pada hari Jumat, 28 Februari 2025, pukul 20.00 WIB. Pemuda bergerak akan dilaksanakan pada hari Minggu, 23 Februari 2025, pukul 16.00 WIB. Latihan paduan suara Komisi PW akan dilaksanakan pada hari Minggu, 23 Februari 2025, pukul 11.00 WIB. Sharing Alkitab PW akan dilaksanakan pada hari Kamis, 27 Februari 2025, pukul 17.00 WIB. Senam pagi Komisi PW akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 1 Maret 2025, pukul 07.00 WIB. Pemahaman Alkitab Komisi Patri akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 1 Maret 2025, pukul 19.00 WIB. Ibadah rumah tangga akan dilaksanakan pada hari Rabu, 26 Februari 2025, pukul 19.00 WIB. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun dari tanggal 23 Februari sampai 1 Maret 2020. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dan persepuluhan pada ibadah hari ini dapat diberikan melalui kotak persembahan di gereja atau melalui transfer menggunakan QR Code GKO Depok 1 atau transfer rekening operasional bendahara melalui Bank BNI. Dapatkan informasi sepekan secara lengkap melalui warta jemaat digital yang diberikan melalui WhatsApp. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang pada ibadah umum Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, GKO Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan warta jemaat sepekan. Pada ibadah umum Minggu Epifania 8, 23 Februari 2025, pukul 6 akan dilayani oleh hambanya, Pendeta Rehardian Desiala STH, Gembala Sidang GKO Sarijadi Bandung. Pada ibadah umum Minggu Epifania 8, 23 Februari 2025, jam 9 WIB akan dilayani oleh hambanya, Pendeta E.H. Sibarani STH, Ketua Umum Sinode. Ibadah sekolah minggu dilaksanakan pada hari Minggu, 23 Februari 2025, pukul 07.30 WIB. Workshop pengasuh sekolah minggu akan dilaksanakan pada hari Minggu, 23 Februari 2025, pukul 13.30 WIB. Ibadah remaja taruna dilaksanakan pada hari Minggu, 23 Februari 2025, pukul 07.30 WIB. Persiapan pengajaran TAR akan dilaksanakan pada hari Jumat, 28 Februari 2025, pukul 20.00 WIB. Pemuda bergerak akan dilaksanakan pada hari Minggu, 23 Februari 2025, pukul 16.00 WIB. Latihan paduan suara Komisi PW akan dilaksanakan pada hari Minggu, 23 Februari 2025, pukul 11.00 WIB. Sharing Alkitab PW akan dilaksanakan pada hari Kamis, 27 Februari 2025, pukul 17.00 WIB. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Ya, kita akan memulai ibadah pagi ini yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta E.H. Sibarani. Baik, Bapak Ibu, mari kita teduhkan hati kita
Mari kita tenangkan pikiran kita dan mengarahkan diri kita bagi Allah yang perkasa tatkala kita memasuki hadiratnya yang kudus. Mari Bapak Ibu kita bersat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri dan menyambut firman Tuhan. Kita naikkan pujian, pujilah Allah, pujilah. Pujilah Allah, pujilah di tempat kudusnya, pujilah Dia di cakrawalanya yang kuat. Haleluya, haleluya, segala makhluk puji Tuhan. Haleluya, haleluya, bersama-sama puji Tuhan. Pujilah Allah, mengingat keperkasaannya. Pujilah Dia, kebesarannya sungguh hebat. Haleluya, haleluya, segala makhluk puji Tuhan. Haleluya, haleluya, bersama-sama puji Tuhan. Jadikan langit dan bumi. Amin. Saudara-saudara, mendasari kebaktian kita pada hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis dalam Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-35, terjemahan baru 2, berbunyi sebagai berikut. Tetapi kamu, kasihilah musuh-musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan tanpa mengharapkan balasan apapun. Upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan yang jahat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Kita naik. Pujilah Allah dengan cerah
neraca perdentangan. Haleluya, haleluya, segala makhluk puji Tuhan. Haleluya, haleluya, bersama-sama puji Tuhan. Mari semua makhluk bernafas puji Tuhan. Mari semua bersama-sama puji Tuhan. Haleluya, haleluya, segala makhluk puji Tuhan. Haleluya, haleluya, bersama-sama puji Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk. Pengakuan dosa. Marilah saudara sekalian, dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati, kita mengaku bersama-sama akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman, dan ketidaksetiaan, kami mengaku kepadamu. Tuhan kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham, kepudaran pengharapan, pementingan diri, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidakjelasan dalam kesaksian, kami mengaku kepadamu. Tuhan kasihanilah kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, bebaskan kami dari dosa-dosa, dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Berita pengampunan dosa. 1 Yohanes pasal 4 ayat 10 mengatakan, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Di atas janji Tuhan itu, saya selaku hamba Yesus Kristus memberitakan bahwa pengampunan dosa sudah berlaku demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi setiap saudara dan saya yang dengan sungguh-sungguh menyesal, mengaku kepada Allah, dan bertobat dari semua dosanya. Amin. Di hadapan Tuhan Yesus betapa
jemaat saya undang bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru, sebagaimana yang tertulis di dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menyerah. Amin. Kasihani kami ya Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau dengarkan satu pujian yang dipersembahkan vokal grup Talitakum yang datang dari GKO Bekasi 1.
Terima kasih atas pujian dari Talitakum yang datang dari Bekasi 1. Ini pemuda saya dulu. Dan di antara mereka ada beberapa yang saya nikahkan. Bahkan saya yang melamar. Puji Tuhan, hari ini di samping saya juga anak muda saya dulu. Sudah majelis sekarang. Ini satu kebanggaan bagi saya. Hari ini mungkin ini terakhir pelayanan saya secara pendeta struktural. Karena nanti bulan 3 saya sudah usia 70. Sudah pensiun. Kata orang nggak ada 70, masih 65 atau 60. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk kepada pemberitaan firman. Kita naikkan pujian Kidung Kesan 548 bait 1 dan bait 2. Sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Akulah yang memikul sengsaramu. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Musuhmu kasihilah dan berdoa baginya. Musuhmu kasihilah dan berdoa baginya. Aku yang mendamaikan sengketamu. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Mari kita bersatu dalam doa. Di pagi hari, hari pengudusan Tuhan, kami datang kepadamu menyerahkan hidup kami, menyerahkan rangkaian ibadah kami, pengudusan Tuhan, menyerahkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Kami datang kepada Tuhan yang penuh kuasa, sebagai pelindung dari segala orang yang berharap kepada Tuhan.
Tanpa anugerah Tuhan, tidak ada orang yang berarti di hadirat kekudusan-Mu. Limpahan kemurahan-Mu kepada kami, sehingga kami memiliki ilham-Mu yang kudus, dan kami dapat mengetahui apa yang benar yang harus kami lakukan dalam hidup kami selaku murid Yesus yang sudah menerima keselamatan daripada-Mu. Beri kekuatan kepada kami melalui kuasa Roh Kudus, agar kami dapat melaksanakan seluruh perintah Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Urapi hamba-Mu yang memberitakan sabda Tuhan. Urapi berkati jemaat Tuhan yang menanti pemberitaan sabda Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan menyertai kamu. Amin. Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-6. Ayat 27 sampai ayat 36. Saya akan membacakan ayat ganjil mulai dari ayat 27. Kita bersaut-sautan, Bapak Ibu membacakan ayat genap. Demikian sabda Tuhan yang berjudul bacaan firman Tuhan hari ini, kasihilah musuhmu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuh-musuhmu. Berbuatlah baik kepada mereka yang membenci kamu. Siapa yang menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang berdosa pun berbuat demikian. Tetapi kamu kasihilah musuh-musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan tanpa mengharapkan balasan apapun. Upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dimuliakanlah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, ketiga yang esa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya,
Khotbah hari ini singkat, tepat, jelas. Gak usah panjang-panjang. Sanggup enggak mengasihi musuh? Sanggup? Kalau nggak ada suara berarti panjang khotbahnya. Ya kan? Tapi kalau ada suara mengatakan sanggup, selesai, udah. Nggak ada komentar lagi kan? Tapi kalau bilang ragu-ragu, baru kita jelaskan. Masih ragu-ragu? Ya, nggak ada upah dong. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ada satu tantangan yang sangat luar biasa bagi saudara dan saya hari ini. Kalau saudara dan saya keluar dari gerung ini akan bertanya-tanya, apa yang mau kita katakan, apa yang mau kita lakukan supaya mendapat upah. Mau upah? Setiap orang yang melakukan sesuatu pekerjaan apapun, tujuannya mencapai upah, hasil. Gak ada pekerjaan seseorang, gak ada kegiatan seseorang, gak ada yang dilakukan seseorang kalau tidak mencapai sesuatu. Bapak Ibu datang ke gereja ini untuk apa? Memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan mendengar firman Tuhan. Wajah-wajah kita, wajah-wajah yang cenderung seperti apa yang dilakukan pada umumnya manusia. Mengasihi siapa? Yang mengasihiku. Berbuat baik kepada siapa? Sahabatku, temanku. Pinjamkan uang kepada siapa? Tetangga? Belum tentu bayar. Teman? Juga belum tentu. Keluarga bisa menjadi permasalahan karena nggak bayar. Betul nggak? Makanya ada istilah kalau keluarga, Pak Pendeta, pinjam dong, katanya sama Ibu Sibarani. Kasih pinjam, kok nggak dibalik-balikin. Ketemu di pasar, kapan mau datang ke rumah untuk ngantarnya? Apa-apaan sih? Ya kan? Maka ada istilah pinjam atau minta bantuan. Mana lebih bagus? Pinjamkan atau minta bantuan? Kalau pinjamkan sesuai dengan yang diharapkan, yang dibutuhkan. Tapi kalau minta bantuan sesuai dengan kemampuan kita, tapi kita tidak akan menuntut itu. Namanya bantuan. Tapi kalau istilah pinjam, hukumnya apa? Ya kembalikan. Kalau tidak terjadi dikembalikan, ribut. Ketemu di pasar di pasar pun nggak jadi. Nah, saudara-saudara, tantangan ini kepada kita, mengapa Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, kasihilah musuhmu. Ada nggak musuh di sebelah kiri kanan? Coba lihat dulu. Nggak ada bermusuhan? Nggak ada. Suami istri yang dulu juga satu bangku bisa juga bermusuhan kemarin. Bisa, beda pendapat. Nggak ada kan? Berarti kasihilah musuhmu, kata Yesus, bukan kata saya. Nah, saudara-saudara, di dalam perjanjian lama, konteks orang-orang Yahudi adalah balas dendam. Kejahatan dibalas dengan kejahatan. Mata ganti mata, tangan ganti tangan. Padahal mereka sudah mempunyai hukum Allah. 10 hukum Taurat. Ke-10 hukum Taurat ini mereka salah gunakan, salah paham, gagal paham terhadap 10 hukum Taurat.
Mari kita baca dulu dalam Matius pasal 22. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap akal budimu, dengan segala kekuatanmu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kita para nabi. Berarti 10 hukum Taurat itu intinya adalah kasih. Tetapi orang Yahudi pada saat perjanjian lama tidak menggunakan kasih itu. Balas dendam. Lalu di dalam perjanjian baru, hidup itu di dalam Yesus adalah hidup di dalam kasih. Kasihlah hukum yang terutama di dalam zamannya Yesus sampai hari ini. Maka kasihilah sesamamu manusia. Hari ini kasihilah musuh. Saudaraku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, lingkaran yang sering mengikat kita, manusia pada umumnya, mengasihi orang yang mengasihi kita. Berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Meminjamkan sesuatu barang kepada seseorang yang akan dikembalikan. Tapi hari ini Tuhan berkata kepada kita, kamu keluar dari lingkaran itu. Jangan kamu hanya ada berada di dalam lingkaran itu karena tidak ada jasamu kalau hanya melakukan apa yang di benak pikiranmu, apa yang kebiasaan manusia, yaitu mengasihi orang yang mengasihinya. Nggak ada jasa. Nggak ada jasa. Nah, saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, mengasihi itu berdoa untuk orang yang membenci kita, melakukan yang baik kepada mereka. Ada kan hukum Tuhan yang berkata, apa yang kamu taburkan, itulah yang kamu tuai. Betul gak? Menaburkan yang baik berarti menuai yang baik. Menaburkan yang buruk berarti menuai yang buruk. Anak-anak Tuhan sebagai pengikut Kristus yang telah memiliki ciri khas. Ciri khas daripada orang yang percaya kepada Kristus adalah salah satu di antaranya mengampuni dan mengasihi. Nah, ketika kita melakukan apa yang dikatakan kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada mereka yang membenci engkau, berdoalah kepada mereka yang mengutuk engkau, pinjamkanlah sesuatu yang bisa kamu pinjamkan kepada seseorang tapi tidak mengharapkannya. Berarti kita sudah menampakkan kepada dunia di sekitar kita bahwa kita adalah memiliki ciri khas daripada orang yang percaya kepada Kristus. Itulah bedanya aku dengan mereka. Itulah bedanya kita dengan mereka yang belum mengenal Kristus. Yang kedua, dengan melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus bahwa mengasihi musuh, berbuat baik kepada mereka yang mengutuk, kita sudah menampakkan dan sudah mencerminkan gaya Kristus, karakter Kristus kepada orang lain. Berarti kita sudah memberitakan siapakah Kristus yang sesungguhnya. Jadi tidak hanya menunjukkan bahwa kita baik kepada mereka, tidak. Tapi kita menampakkan kepada mereka bahwa kami adalah memiliki ciri khas pengikut Kristus adalah mengampuni dan mengasihi. Kami tidak hanya menunjukkan pribadi kami, tetapi menunjukkan karakter Kristus yang adalah hidup mengampuni. Apa kata Yesus pertama sekali di kayu salib? Bapa, ampunilah mereka
karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hari Minggu yang akan datang, Minggu Sengsara yang pertama, sudah kita masuk ke sana. Bapak, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tidak dikatakan, Bapak, hancurkanlah mereka, binasakan mereka. Enggak kan? Enggak. Itu bukan karakter Kristus. Nah, saudara-saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, orang yang sudah menerima penebusan dosa dari Kristus, orang yang sudah menerima keselamatan daripada Kristus. Tapi saya bertanya dulu, sudah menerima keselamatan itu enggak? Pertanyaan saya sekarang, kalau ada suara hari ini, saat ini, saudara-saudara jemaat GKO Depok 1 yang hadir ibadah pada hari ini, dikala saudara mati hari ini, saat ini, apakah masuk surga? Saudara pada saat ini dipanggil oleh Tuhan mati, apakah masuk surga? Kok sebahagia? Masih ada yang ragu-ragu? Atau sudah ada kepastian? Wah, ini bahaya juga nih. Jangan sampaikan apapun kepada dunia di sekitarmu kalau tidak ada kepastian dari Yesus. Jangan buat orang ragu-ragu terhadap Yesus. Bagaimana saya berkata kepada orang lain bahwa ada kepastian di dalam diri Yesus, aku sendiri tidak mengalami kepastian itu. Sekali lagi, kalau hari ini mati, semuanya di dalam ini, dalam gereja ini, sudah masuk surga? Iya, baguslah kalau begitu. Jadi jangan takut kalau membicarakan soal kematian, ya kan? Karena upah kematian dalam Kristus sangat besar. Apa upahnya? Ada keuntungan, berharga di mata Tuhan. Sekalipun kita ngomong tentang kematian, belum tentu jadi Tuhan kehendak. Aku masih suka kamu di dunia ini untuk memberitakan namaku, bisa aja kan. Tapi ada juga Tuhan berkata, alah ini saya cepat-cepat daripada tambah dosa dari dirimu. Kan begitu. Gak cemar nanti dosa. Udah, gua panggil aja deh, bersamalah kita di surga. Kan begitu, ya kan? Tuhan lebih tahu siapa kita daripada kita tahu siapa kita. Nah, saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, maka kepastian, makanya saya mohon kepada kita semua, jangan berkata kepada orang lain yang tidak pasti, akan mereka ragu-ragu. Pasti ada kepastian, maka saya tidak suka ada teman-teman berkhotbah, mudah-mudahan, aduh, insya Allah, aduh, berarti gak ada kepastian. Di mana kepastian orang yang hidup di dalam Kristus, menerima keselamatan Kristus, jikalau ia mati masuk surga? Apa dasarnya? Berbuat baik? Enggak juga. Sering masuk gereja? Enggak juga. Sering memberikan persembahan? Enggak juga. Nah, terus apa? Banyak berdoa di rumah? Enggak juga. Terus apa? Bingung juga ya menjadi orang gereja ya. Jadi apa dasarnya? Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, ada di gereja ini karena saudara telah menerima pengampunan dosa daripada Kristus. Saudara ada di gereja ini karena saudara telah menerima keselamatan daripada Kristus melalui kematiannya di kayu salib. Dia menebus kita dari maut oleh karena kasih karunia-Nya. Itulah Kristus Yesus mati di kayu salib, dikuburkan, naik ke surga, bangkit dari kematian, naik ke surga untuk aku, untuk saudara, untuk kita. Maka saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan untuk memberitakan itu kepada orang lain. Ya ampuni dulu dong mereka.
kalau nggak mengampuni mereka berarti kita jauh dong, nggak mungkin dekat dengan mereka. Ampuni dulu mereka. Lalu tunjukkan kasihmu kepada mereka. Kalau kita sudah menunjukkan kasih itu kepada mereka, berarti sudah terjadi persahabatan kita, kedekatan kita, kekompakan kita. Tapi kalau kita tidak mengasihi mereka, ya bagaimana bisa kita dekat untuk menyampaikan Yesus Kristus yang mati di kayu salib, yang memberikan kepastian itu. Itu kata firman. Maka dalam khotbah teman-teman jangan kata saya. Menurut saya nggak ada itu. Menurut firman. Nah, saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, kenapa kita harus mengasihi? Apa sih alasannya kita mengasihi? Saudara dan saya, mulai penciptaan Allah itu yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Dan gambar dan rupa Allah itu disempurnakan oleh Yesus dalam diri saudara dan saya pada saat Ia mati, naik, bangkit dari antara orang mati. Berarti kalau saudara dan saya memiliki serupa dan segambar dengan Allah, berarti Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh pengampunan, Allah yang menunjukkan cinta kasihnya kepada siapapun. Termasuk itulah yang kita lakukan sebagai murid Yesus. Itu yang pertama. Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Maka kita hidup di dalam kasih. Banyak orang gereja egois di dalam rohani. Hanya untuk dirinya sendiri yang dipikirkan. Padahal harus berbagi. Harus kita berbagi dong. Masa hanya diri sendiri? Kepada siapa kita berbagi? Pertama sekali kita berbagi kepada sahabat, tetangga yang paling dekat. Sahabat tetangga yang dekat. Suami, istri, anak, dan orang tua. Lalu tetangga rumah. Kalau kita sudah saling memberi, saling mengasihi, saling memperhatikan dan saling mengampuni, maka apapun yang kita lakukan di luar, pasti mereka akan melihat, waduh luar biasa Ibu Sibarani katanya. Saya pakai Ibu Sibarani daripada yang lain, gak enak. Itu kau Depok 1 luar biasa. Setiap ketemu dengan kita, walaupun kita membenci sama mereka, mereka selalu tunduk dan hormat. Mau enggak? Atau wajah dilewatkan, jangan sampai kelihatan. Kedua, kenapa kita harus mengasihi? Karena ciri khas orang yang percaya kepada Kristus tidak hanya mendengar firman. Itu. Ciri khas orang yang percaya kepada Kristus berarti melaksanakan apa yang dia dengar. Iman tanpa perbuatan adalah hidup atau mati? Mati. Apa yang kamu dengar, lakukanlah itu. Bukan hanya untuk kita simpan di dalam diri. Lalu saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, berbuat baik kepada orang yang berbuat kepada kita, tidak mau mendoakan mereka yang mengutuk kita, tapi mendoakan orang-orang yang selalu bersahabat dengan kita, apakah upahmu, apakah jasamu? Tidak ada. Tetapi orang yang mengasihi dan mendoakan orang-orang yang mengutuk dia, membenci dia, ada upah. Pertama sekali saya akan baca ulang apa yang dikatakan dalam Nas Pembimbing. Dikatakan di sana sebagai berikut, tetapi kamu kasihilah musuh-musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka dan pinjamkan tanpa mengharapkan balasan apapun. Upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan yang jahat. Kamu menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah, saudaraku, berarti dia berhak untuk menjadi ahli waris dalam kerajaan Allah.
Harta kekayaan yang Anda miliki di sekarang ini, jangankan wariskan kepada orang lain. Harus wariskan kepada siapa? Ibu Sibarani punya satu motor. Kalau dia dipanggil Tuhan, saya dipanggil Tuhan, itu diwariskan kepada siapa? Enggak mungkin kepada tetangga, kepada Morris anaknya. Betul enggak? Kepada anaknya akan diwariskan. Kita pun anak-anak Tuhan, berarti kita mendapatkan waris daripada kerajaan Allah dan segala kemuliaan Allah dalam hidup ini. Apa itu? Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah, kemuliaan Allah di sorga menjadi bagian daripada saudara dan saya. Maka kita duduk bersama di hadapan Allah dengan putranya Yesus Kristus yang dipermuliakan itu. Berarti kita akan dipermuliakan Allah bersama-sama dengan Yesus Kristus putranya yang mati, bangkit, naik ke surga. Itulah saudara yang menjadi upah. Upah yang ketiga yang akan kita miliki, semakin kita jauh dari permusuhan, semakin kita jauh dari pertikaian, tapi semakin dekat ada keutuhan di dalam kehidupan kita. Semakin kita dekat di dalam persahabatan, semakin kita dekat di dalam kasih Tuhan. Dan kedekatan inilah yang membawa pancaran kasih Allah yang mulia dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan, baik dimanapun ia beraktivitas. Saudaraku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, siapkah kita? Mampukah kita? Mampu. Saya katakan pasti mampu. Karena apa? Tuhan tahu saudara dan saya lemah, tapi Tuhan kuatkan. Saudara dan saya lemah, punya dosa, punya kekurangan, punya keterbatasan, tapi Roh Kudus akan memberikan kekuatan kemampuan kepada kita di dalam melaksanakannya. Hanya sekarang pertanyaan, mau enggak? Kemauan sekarang. Hanya kemauan aja, bukan kemampuan. Pasti tidak mampu, tapi Roh Kudus akan memampukan kita. Karena Roh Kudus memberikan kepada kita, aku beserta dengan engkau, aku akan memberikan kekuatan kepadamu. Roh Kudus yang kuberikan kepadamu bukan roh ketakutan, tapi roh yang menguatkan. Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, hari ini kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Tidak harus dalam arti seperti yang ditujukan orang lain bahwa kita sudah dipenuhi Roh Kudus. Hati kita penuh dengan sukacita, hati kita penuh dengan damai, hati kita jauh dari permusuhan, hati kita selalu mendekatkan diri kepada setiap orang yang bagaimanapun pandangannya kepadaku, karena Kristus mengajarkan demikian kepadaku. Carilah keluarga yang selalu berbuat baik kepada siapapun, juga kepada orang yang tidak menyukainya, bahkan musuh-musuh sekalipun. Kita harus menunjukkan kasih Kristus yang luar biasa, yang tidak pernah diukur oleh apapun. Selamat melakukan itu. Renungkan di dalam kehidupan keseharian, bicarakan itu supaya kita mendapatkan upah yang luar biasa dari Allah sendiri, ahli waris Kristus Yesus dengan segala kemuliaannya. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara, mari kita responi kebenaran firman Tuhan dari Kidung Kisah 548 bait 3 dan bait 4. Bukalah hatimu bagi firman.
bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Jangan hatimu getar, jangan bimbang dan sendu. Jangan hatimu getar, jangan bimbang dan sendu. Aku kan besertamu selamanya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri, mengucapkan pengakuan iman kita dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Haleluya, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidupnya. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan persembahan pujian kembali dari vokal grup Talitakum. Talitakum dari bahasa Ibrani, kalau tidak salah artinya aku mau meninggikan. Silakan.
Terima kasih persembahan pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk dalam doa syafaat kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberi perintah-Mu kepada kami, agar kami meneladani Yesus Kristus yang mengampuni, mengasihi orang-orang yang membenci Yesus, musuh Yesus yang menyalibkan Yesus. Perintah-Mu itu hari ini kami dengar. Kami manusia yang penuh dengan kelemahan. Dosa ada di dalam diri kami. Kesalahan di hadapan Allah terjadi dalam diri kami. Tapi bukan itu yang menjadi penghalang bagi kami untuk melaksanakan perintah-Mu, mengasihi musuh-musuh kami, berbuat baik kepada mereka yang mengutuk kami. Karena Tuhan memberikan kekuatan kepada kami, kuasa Roh Kudus. Biarlah kami boleh melakukan itu sehingga kami betul-betul menjadi anak Tuhan, anak Allah yang menjadi ahli waris dalam segala kemuliaan-Mu. Engkau sudah mengasihi kami lebih dahulu dengan kasih yang luar biasa, yang sangat dalam dan luas, yang tidak terbatas, mengorbankan diri-Mu untuk kami, menebus kami dari kuasa maut, menyelamatkan kami, memiliki kerajaan Allah, kemuliaan Allah. Itulah yang menjadi salah satu pegangan kami untuk kami melakukan perintah Tuhan, mengasihi musuh, melakukan yang terbaik kepada orang yang mengutuk kami, yang menyakiti kami, yang tidak menyukai kami. Kemuliaan Allah sungguh luar biasa. Terima kasih Bapa. Bapa, di dalam Tuhan Yesus, hamba menyerahkan kepada Tuhan para pelayan-pelayan Tuhan yang tergabung di dalam kemajelisan beserta keluarga, pekerja-pekerja gerejawi, organis, pemandu pujian yang menangani sound system, bahkan koster tata usaha yang terlibat di seluruh rangkaian pelayanan gereja Tuhan di tempat ini. Gembala sidang, Pendeta Irene, Teteleta beserta suami dan anak, keluarga-keluarga penatua, keluarga-keluarga para pelayan-pelayan-Mu, suami, istri, anak dan orang tua mereka. Tuhan memberkati, Tuhan beri semangat, Tuhan beri kesehatan, Tuhan cukupkan segala kebutuhan kehidupan keseharian mereka sehingga pelayanan itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa, di dalam Tuhan Yesus, anak-anak jemaat Tuhan di tempat ini yang mencari pekerjaan, Tuhan tunjukkan yang terbaik dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh berkarya bekerja untuk bangsa dan negara ini. Terima kasih. Juga yang mencari pasangan hidup, kami serahkan kepada Tuhan. Jodoh yang sepadan ada di tangan-Mu. Tuhan pertemukan mereka dengan kasih. Terima kasih. Keluarga, suami istri yang mendambakan keturunan, kerinduan-kerinduan mereka, Engkau senantiasa anugerahkan keturunan dalam kehidupan mereka. Biarlah doa permohonan mereka selaku suami istri yang mendapatkan keturunan itu Engkau dengar dan Engkau wujudkan. Berikan jawaban yang pasti kepada mereka. Kami yakin ada waktu yang paling tepat bagi mereka. Terima kasih Bapak. Juga ibu yang sedang mengandung, biarlah janin di dalam kandungannya Tuhan berkati, baik di dalam
pertumbuhannya, kesehatannya. Di setiap melangkah ibu yang sedang mengandung, Engkau jaga dan pelihara sehingga tidak terganggu kandungannya. Terima kasih Bapa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk pengembangan pos pelayanan Dalung di Bali yang telah Tuhan percayakan kepada jemaat GKO Depok 1 menjadi induk mereka. Kami percaya dikala Tuhan berkarya bekerja melalui pelayan-pelayan yang ditempatkan di pos pelayanan di Dalung Bali oleh Majelis Jemaat GKO Depok 1 ini, semuanya ini akan berjalan seturut kehendak-Mu. Kami juga berdoa bagi Sinode GKO dengan segala programnya, Tuhan memberkati, biarlah mereka dikuatkan oleh Tuhan di dalam menghadapi seluruh rangkaian tantangan-rintangan yang sedang dihadapi, sehingga perjalanan kehidupan GKO ke depan boleh senantiasa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di sorga, kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami ini, khususnya kota Depok. Tuhan memberkati sehingga kota Depok menjadi kota yang sungguh-sungguh saling menghargai, saling menghormati di antara umat yang berbeda, di antara suku yang berbeda, karena satu warga negara, satu anggota masyarakat di kota Depok. Pemimpin bangsa negara kami ini kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, pekerjaan majelis jemaat yang ada di tempat ini, bahkan mungkin panitia di dalam pelaksanaan renovasi gedung gereja, biarlah semuanya itu berjalan seturut kehendak Bapa di surga. Segala sesuatu yang dibutuhkan oleh majelis jemaat, oleh panitia, Tuhan lengkapi karena Engkau sumber segala berkat. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang terus berada di dalam perjuangan untuk mendapatkan pemulihan, kesembuhan dari sakit penyakit mereka. Ibu Lemina Turunep Haloho, Ibu Suprihatina Makatipu, Ibu Siti Sudarsi Tukiar, Ibu Juliana Siu, Ibu Andriana Yuska Sri Sohartika, Ibu Manjali Darium Mose, Ibu Fitrianingsih, Ibu Pransina Mairuhung, Ibu Mindo Delima, Bapak Hardi Laisina, Bapak Ruslan Judiseno, Saudara Gustaf Anmama, Bapak Joni Tahaleh. Terima kasih Bapak. Nama ini kami sebutkan di hadapan Tuhan, disaksikan oleh jemaat-Mu, agar Tuhan berkarya bekerja untuk kesembuhan, pemulihan mereka dari sakit penyakit itu. Biarlah mereka senantiasa hanya berharap kepada kuasa Tuhan, dan Engkau memberkati usaha yang mereka lakukan melalui pengobatan. Kau berkati obat yang mereka makan dan minum untuk kesembuhan yang lebih sempurna. Kami serahkan mereka ke tangan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bapa di surga, kami juga bersyukur kepada Tuhan. Perjalanan kehidupan jemaat Tuhan boleh Engkau tambahkan umur 1 tahun kepada saudara Dr. Levi Peberian Semajuntak, Ibu Dr. Maria Magdalena Purba, Ibu Yuwani, Saudari Reva Liana Talupun, Bapak Heri Nurdin, Ibu Tiurmah Boru Sitanggang, Fernando Theophilus Taneo, Maurens Berta Emaunela Boru Nenggolan, Ibu Nediana Bani, Ibu Ratna Juwita Purba. Terima kasih, perjalanan kehidupan mereka ada di tangan Tuhan. Tuhan berikan kepada mereka sukacita dengan tambah umur. Tuhan Yesus menjaga memelihara perjalanan hidup mereka ke depan. Kesehatan mereka Tuhan pelihara
segala sesuatu yang mereka lakukan di dalam tambah umur ini, biarlah nama Yesus yang selalu ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga, anak-anak Tuhan yang meninggalkan Kristus Yesus Tuhan. Kami serahkan mereka kepadamu. Tuhan ingatkan mereka melalui kuasa Roh Kudus, agar mereka boleh kembali ke pangkuan Bapa Surgawi, sehingga mereka boleh menerima keberadaan Kristus Yesus itu di dalam kehidupan mereka. Kau ya bisa memanggil mereka kembali ke pangkuan Bapa. Terima kasih. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi keluarga Bapak Robert Thompson Anggiat Tobing, keluarga Bapak Suparman Simatupang, keluarga Ibu Netmin Antamen Pati, keluarga Bapak Reki Indrawan Widi Harjanto, keluarga Bapak Toto Haryanto, keluarga Bapak Gempur Prahoro, keluarga Bapak Christian Marwanaya, keluarga Bapak Hari Patiansina, keluarga Ibu Tisya Elda Untani Nusi, keluarga Bapak Irman Robinson Pardede. Tuhan Yesus, seisi rumah tangga mereka, Tuhan ya lu bersama dengan mereka, istri dan anak-anak bahkan cucu dan seisi rumah tangga mereka, kuasa Tuhan boleh terjadi. Keluarga-keluarga ini, keluarga yang telah Engkau selamatkan, keluarga yang telah Engkau jaga pelihara kehidupan mereka, keluarga-keluarga yang telah mendapatkan pengampunan daripada Tuhan, keluarga-keluarga yang telah Tuhan sediakan menjadi anak-anak yang berhak untuk mewarisi kemuliaan Tuhan. Maka kami mohon kepadamu, setiap keluarga ini Kau hadir dan ada berada di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka, memberi yang terbaik, damai sejahtera Kristus, sukacita dalam perjalanan kehidupan mereka. Dikala di antara keluarga-keluarga ini menghadapi masalah dalam perjalanan kehidupan ini, bersama dengan Tuhan yang Kau berikan kekuatan kepada mereka. Terima kasih Bapa di surga. Banyak hal yang kami doakan kepada Bapa Surgawi di dalam kami memberitakan Injil kebenaran Kristus bagi sesama yang belum mengenal Kristus, agar mereka senantiasa mengenal Kristus yang sesungguhnya adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Maka berikanlah kepada kami kesempatan untuk memberitakan itu kepada mereka. Terima kasih Bapa. Terpujilah Bapa di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat, mari kita mengucap syukur pada Tuhan dengan persembahan kita, sambil mengingat kata Alkitab yang terambil dari Lukas pasal 20 ayat 25, demikian firman Tuhan. Lalu kata Yesus kepada mereka, kalau begitu berikanlah milik Kaisar kepada Kaisar dan milik Allah kepada Allah. Sambil kita memberikan persembahan, kita bernyanyi Hai Puji namanya. Hai puji namanya, terang cahaya, dan puji namanya, hai cakrawala. Hai puji namanya, semesta alam, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terberi.
kasih-Nya tak terperi. Puji namanya tumbuh-tumbuhan, dan puji namanya jenis bijian. Hai puji namanya buah-buahan, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita mengucapkan syukur dalam doa yang kita ucapkan bersama-sama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu dari umat yang telah Tuhan selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini menjadi suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan damai sejahtera Kristus di dalam kehidupan keseharianmu. Biarlah lakukan firman Allah yang sudah kita dengar. Naikkan pujian kepada Tuhan, Kidung Kesahan 556 bait 1 dan bait 2. Mercusuar kasih Bapa, memancarkan sinarnya, namun suluh yang di pantai, kitalah penjaganya. Pelihara suluh pantai
sejaklah pelaut mengarah, sinar sulu yang terang, pelihara sulu pantai, walau hanya klip gelap, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Peliharalah sulumu agar orang yang cemas, yang mencari pelabuhan dari mara terlepas. Pelihara sulu pantai, walau hanya klip gelap, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Bapak Ibu silakan duduk untuk saat teduh.